Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Mawarta Silitonga dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 14. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai peluang suatu kejadian. Berikut video animasi penjelasannya. Peluang suatu kejadian. Adapun definisi dari peluang itu sendiri adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang terdiri dari titik sampel dan ruang sampel. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu memiliki titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun konsep dasar peluang yang kedua yaitu adalah ruang sampel. Definisi dari ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya kita nyatakan sebagai S. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu memiliki 6 ruang sampel. Nah, agar lebih mengerti, kita masuk ke dalam contoh soal. Dalam pelemparan 2 buah dadu, tentukan ruang sampelnya. Penyelesaian. Pada pelemparan 2 buah dadu, terlebih dahulu kita akan membuat sebuah tabel seperti yang ada pada gambar berikut. Setelah membuat tabel, kita tentukan ruang sampelnya, yaitu dengan cara menghitung banyaknya anggota ruang sampel. Setelah itu, kita akan mendapat NS sama dengan 36. Jadi, ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah sebanyak 36. Nah, setelah kita mengerti definisi dari peluang dan konsep dasar dari peluang itu sendiri, kita dapat menentukan rumus dari peluang suatu kejadian. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A dan NA adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan, dan NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Rumus ini dapat kita pakai untuk menentukan peluang suatu kejadian. Agar lebih memahami mengenai peluang suatu kejadian, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Pembahasan. Dari pelemparan sebuah dadu terdapat 6 titik sampel, sehingga NS-nya sama dengan 6. Sedangkan titik sampel dadu bernilai 5 sama dengan 1, maka NA-nya sama dengan 1. Dari rumus peluang yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di mana PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu 5 dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali adalah 1 per 6. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal berikutnya, yaitu 3 mata uang dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang. A. Munculnya ketiga gambar. B. Muncul 2 angka dan 1 gambar. C. Muncul paling sedikit 1 angka. Pembahasannya, terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel yang berisikan tabel pertama keping 1 dan tabel kedua keping 2 dan keping 3, seperti yang terdapat pada slide berikut ini. Nah, setelah membuat tabel, kita dapat menentukan jawaban dari pertanyaannya, yaitu yang pertama, munculnya ketiganya gambar. Nah,
Dapat kita perhatikan pada tabel berikut ini, lebih tepatnya yang dilingkari merah, yaitu gambar-gambar-gambar, hanya berjumlah 1. Maka, peluang dari munculnya ketiganya gambar adalah 1 per semua ruang sampel yang terdapat pada keping 1 dan keping 2 dan keping 3, yaitu sebanyak 8. Maka jumlahnya adalah 1 per 8. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Pada tabel tersebut, kita dapat menggunakan rumus yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya sama dengan 3 dan NS-nya sama dengan 8. Maka peluangnya adalah sama dengan 3 per 8. Pertanyaan selanjutnya yaitu munculnya paling sedikit 1 angka. Nah, kita dapat memperhatikan pada tabel khususnya yang dilingkari hijau. Terdapat 7 jumlah muncul paling sedikit 1 angka dan NS-nya sebanyak 8. Maka dari itu diperoleh 7 per 8. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal berikutnya, yaitu Nina melempar sebuah dadu. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu ganjil. B. Peluang muncul mata dadu angka prima. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu NS-nya. Nah, NS dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga NS-nya berjumlah 6 buah. Sedangkan mata dadu ganjil terdapat 1, 3, dan 5, sehingga jumlahnya adalah 3. Sedangkan mata dadu prima yang terdiri dari 2, 3, dan 5, sehingga titik sampelnya berjumlah 3. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita dapat menentukan peluang kejadiannya dengan menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan, yaitu peluang muncul mata dadu ganjil sama dengan 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Pertanyaan yang kedua yaitu peluang muncul mata dadu angka prima sama dengan 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai frekuensi harapan. Adapun definisi dari frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan atau peluang terjadinya paling besar. Dapat dirumuskan dengan FH sama dengan PA dikali N, di mana FH adalah lambang dari frekuensi harapan itu sendiri dan PA adalah peluang kejadian, sedangkan N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke contoh soal, yaitu 2 dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah. Nah, soal tersebut dapat kita selesaikan dengan mencari terlebih dahulu peluang kejadiannya, ruang sampel, dan banyaknya percobaan. Nah, dari soal tersebut kita dapat memperoleh peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah sebanyak 6 buah. Sedangkan ruang sampel dari 2 buah dadu yang dilambungkan secara bersamaan adalah 36. Sehingga NS sama dengan 36. Dan banyaknya percobaan adalah 360, sehingga N sama dengan 360. Dengan memasukkan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu frekuensi harapan sama dengan PA dikali N.
maka dapat diperoleh 6/36 dikali 360, sehingga dijumlahkan hasilnya menjadi 60. Maka frekuensi harapan dari munculnya mata dadu berjumlah 7 pada pelemparan 2 buah dadu sebanyak 360 kali adalah 60. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peluang komplement. Peluang komplement, suatu kejadian A terjadi sama, artinya dengan kejadian A tidak terjadi. PA dinyatakan sebagai peluang kejadian A dengan rumus PA ditambah P kejadian bukan A sama dengan 1, dan P A aksen dinyatakan sebagai peluang kejadian bukan A dengan rumus P A aksen atau kejadian bukan A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Peluang A atau peluang terambilnya kartu king adalah sebanyak 4/52. Sedangkan peluang terambilnya bukan kartu king sama dengan 1 dikurang peluang terambilnya kartu king, sehingga diperoleh 1 sama dengan 4/52. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 48/52. Maka peluang terambilnya bukan kartu king adalah 48/52. Nah, itu tadi penjelasan mengenai peluang suatu kejadian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Mawarta Silitonga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.